Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran BOP, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan oleh penyusunan dalam rangka proses produksi kecuali bahan mentah langsung dan tenaga kerja langsung. Meliputi bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya pabrik lainnya bahan baku langsung. Tujuan penyusunan anggaran BOP: 1. Mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. 2. Menentukan harga pokok produksi secara lebih tepat. 3. Mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat departemen di mana biaya dibebankan. 4. Sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Next, cakupan anggaran BOP, yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik harus mencakup rincian tentang 1. Jenis barang yang dihasilkan. 2. Jumlah barang yang diproduksi. 3. Departemen tempat di mana biaya dialokasikan. 4. Tarif biaya overhead pabrik persatuan kegiatan. 5. Waktu kapan produksi dilaksanakan. Biaya PS pengeluaran. Biaya disebut dengan cost. Sejumlah belanja yang dicatat seluruhnya sebagai harta dan akan menjadi pengeluaran ketika dihabiskan di masa depan. Jadi, sebuah perkiraan biaya adalah sebuah perkiraan harta. Contoh, persediaan. Yang kedua adalah pengeluaran, pembelanjaan yang sekarang dikonsumsi atau biaya yang telah dihabiskan. Penentuan anggaran BOP dalam kaitannya dengan penentuan besarnya biaya yang harus dianggarkan ke dalam biaya overhead pabrik, perlu diperhatikan berbagai hal berikut. 1. Penanggung jawab perencanaan biaya. 2. Penentuan jumlah biaya. Penanggung jawab perencanaan biaya dibagi menjadi 2 departemen, yaitu Departemen Produksi atau Production Department. Yang kedua, Departemen Jasa atau Pembantu Service Department. Next, jenis biaya berdasarkan sifat biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, di sini kita akan membahas tentang biaya tetap. Biaya-biaya yang cenderung bersifat konstan secara total dari waktu ke waktu tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan. Contoh, gaji, pajak kekayaan, dan asuransi. Nah, yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang secara total mengalami perubahan yang besarnya sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Contohnya itu, pertama ada biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung. Yang terakhir ada biaya semi variabel, yaitu biaya-biaya yang tidak bersifat variabel, di mana biaya ini mengalami perubahan namun tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Contohnya ialah biaya tenaga kerja tak langsung dan biaya listrik. Satuan kegiatan dalam penyusunan anggaran BOP. Yang pertama itu ada di bagian produksi, ada material cost, direct labor cost, direct machine horse, kemudian ada productive output. Selanjutnya ada di bagian jasa atau pembantu, yaitu direct repair horse, kilowatt hour, direct labor horse, kemudian nilai pembelian bahan mentah. Di sini ada contohnya. Contohnya, sebuah perusahaan memproduksi barang X melalui 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Yang pertama itu ada biaya overhead pabrik. Departemen produksi A yaitu 12 juta, departemen produksi B 9 juta, departemen jasa 1 itu 3 juta, departemen jasa 2-nya 2.400.000. Kemudian ada penggunaan hasil kegiatan departemen jasa, yaitu ada departemen jasa 1 dan departemen jasa 2. Kemudian di pemakaian jasanya ada departemen produksi dan departemen jasa. Kemudian ada hitungan BOP neto departemen jasa setelah saling memberi dan menerima jasa. Hitungan BPOP keseluruhan departemen produksi setelah menyerap BOP departemen jasa tersebut. Langkah pertama itu hitung biaya tiap departemen jasa. Asumsi bahwa departemen jasa 1 X, departemen jasa 2 itu Y. X-nya 3 juta ditambah 0,2, Y-nya 2.400.000 ditambah 0,15. Kemudian X-nya itu 3 juta ditambah 0,2 dalam kurung 2.400.000 ditambah 0,15X. X-nya 3 juta ditambah 4.800.000 ditambah 0,030X. Kemudian X-nya min 0,030X sama dengan 3 juta ditambah 4.800.000. Ada 0,97X sama dengan 3.480.000. X-nya jadi 3.587.629.
Langkah kedua, hitung jumlah BOP neto dari Departemen Jasa 1 dan 2. Di mana di kolom sini ada BOP neto, Departemen Jasa 1, Departemen Jasa 2. BOP asli atau awalnya itu di Departemen Jasa 1-nya 3 juta, Departemen Jasa 2-nya itu 2.400.000. Di BOP netonya menerima, Departemen Jasanya jadi 587.629, Departemen Jasa 2-nya 538.144. Di memberinya itu ada 538.144, Departemen Jasa 2-nya 587.629. BOP netonya jadinya Departemen Jasa 1 3.049.485, Departemen Jasa 2-nya 2.350.515. Kemudian ada di langkah ketiga, tentukan biaya BOP untuk Departemen Produksi A dan B, di mana BOP Departemen Produksi A itu anggarannya 12 juta, BOP Departemen Produksi B-nya itu anggarannya 9 juta. Contohnya bisa dilihat ya. Kemudian kita masuk ke latihan 1, di mana di latihan 1 ini ada di PT Cantika memproduksi 3 jenis produksi, X, Y, dan Z. Ketiga produksi tersebut diproses di 2 departemen memproduksi dan 2 departemen jasa. Tarif BOP ditentukan berdasarkan rencana kegiatan tahunan, yaitu ada biaya overhead yang dianggarkan setahun. Ada departemen dan biaya. Departemen produksi A-nya 20 juta, Departemen produksi B-nya 24 juta, Departemen Jasa 1-nya 8 juta, Departemen Jasa 2-nya 6.500.000. Penggunaan hasil kegiatan Departemen Jasanya itu ada dibagi menjadi Departemen Jasa 1 dan Departemen Jasa 2 ya. Kemudian ada anggaran produksi setahunnya itu produksi X-nya 8.000 unit, produksi Y-nya 5.000 unit, produksi Z-nya 4.000 unit. Kemudian ada latihan keduanya. Latihan keduanya di PT Pitanto merencanakan BOP setahun sebagai berikut. Ada departemen kegiatan biaya, di mana Departemen Produksi A itu kegiatannya percetakan 10 juta, Departemen Produksi B-nya itu penghalusan di 5 juta, Departemen Jasa 1-nya pembangkit listrik biayanya 2 juta, Departemen Jasa 2 kegiatan bengkel biayanya 1 juta. Jika diketahui dalam setahun jumlah pembangkit listrik sebesar 10 juta kWh, bengkel bekerja 10.000 DRH. Ditanyanya persamaan yang berlaku bagi pemberi jasa masing-masing. Kedua, BOP sesi jasa setelah saling memberi dan menerima masing-masing jasa. BOP per departemen produksi menentukan tarif masing-masing jasa. Sekian dari saya dari kelompok 3. Semoga bermanfaat penjelasan saya dan